Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Mustafa dari Farhaldi, sesi D1 NPM 20031011047. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi modul 4 dari praktikum pemrograman komputer mengenai ITC Pascal, statement input-output, dan pemilihan kondisi. Tujuan dari praktikum ini adalah agar praktikan dapat lebih memahami tentang bahasa pemrograman Pascal. Mari kita awali dari sejarah lahirnya bahasa pemrograman Pascal. Pascal merupakan sebuah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh seorang ilmuwan berkebangsaan Swiss bernama Nicolas Witt. Nicolas Witt atau Nicolas Emil Witt juga telah menemukan beberapa bahasa pemrograman sebelum bahasa Pascal ini pada tahun 1960-an. Bahasa pemrograman tersebut antara lain adalah Algol-W dan juga Euler. Pascal dipilih sebagai nama dari bahasa pemrograman yang ditemukannya karena untuk menghormati jasa seorang ilmuwan matematis berkebangsaan Prancis yang telah menemukan kalkulator mekanis untuk pertama kali di dunia pada tahun 1642. Kalkulator tersebut telah menjadi cikal bakal dari perkembangan komputer hingga sekarang ini. Pada awalnya, Nicolas Witt hanya menggunakan bahasa Pascal sebagai media untuk mengajarkan bahasa pemrograman terhadap mahasiswa di Universitas Zurich di Swiss. Namun, seiring berkembangnya waktu, bahasa Pascal mulai populer dan banyak digunakan oleh bahasa pemrograman setelahnya. Seiring berkembangnya komputer, bahasa Pascal juga telah digunakan sebagai aplikasi komersil. Selanjutnya, bagaimana kita memulai untuk mempelajari bahasa pemrograman Pascal? Tentunya kita harus memiliki aplikasi dari bahasa pemrograman Pascal terlebih dahulu. Misalnya adalah Free Pascal IDE seperti yang saya gunakan saat ini. Selanjutnya, di dalam aplikasi tersebut terdapat beberapa menu-menu penting seperti file, yang di dalamnya terdapat beberapa submenu yang dapat dipilih seperti new, berfungsi untuk membuat script baru. Apa itu script? Script itu jika diibaratkan dalam Microsoft Word seperti dokumen baru atau lembar kerja baru, dan di Pascal itu namanya script. 2. Open untuk membuka script yang telah kita simpan sebelumnya, save untuk menyimpan script yang telah kita buat, dan save as untuk menyimpan ulang script yang telah kita buat, dan lain-lain. Selanjutnya adalah menu edit. Menu edit berfungsi untuk mengedit atau membuat script yang sedang kita kerjakan. Dalam menu edit terdapat beberapa pilihan submenu, antara lain adalah copy, paste, cut, undo, redo, yang fungsinya hampir mirip dengan fungsi yang terdapat jika kita menggunakan Microsoft Word. Selanjutnya dalam menu search. Dalam menu search terdapat beberapa submenu yang memiliki fungsi sebagai berikut: find untuk menemukan script, replace untuk menemukan atau mengganti script, dan search again untuk mencari script yang kita ganti, dan lain-lain. Selanjutnya adalah menu run. Run itu berfungsi untuk menjalankan program yang kita kerjakan sehingga nanti akan didapat hasil akhir dari program tersebut. Selanjutnya adalah compile. Compile berfungsi untuk mengoreksi sintaks yang kita tuliskan dalam bahasa pemrograman Pascal. Sintaks dapat diartikan sebagai aturan dalam penulisan di dalam bahasa pemrograman Pascal. Selain menu-menu dan submenu tersebut, terdapat beberapa shortcut yang sangat membantu kita dalam aplikasi pemrograman Pascal seperti F1 untuk help, F2 untuk menyimpan, F3 untuk membuka program tersimpan, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang struktur dalam bahasa pemrograman Pascal. Di dalam bahasa pemrograman Pascal terdapat 3 struktur penting, yaitu judul program, 2 bagian deklarasi, dan yang terakhir adalah bagian definisi. Bagian judul program harus dituliskan berdasarkan syarat-syarat berikut ini, yaitu antara kata dan nama program tidak boleh dipisah baik menggunakan spasi, enter maupun lainnya. Dalam judul program boleh menggunakan garis bawah, namun dalam judul program tidak boleh melibatkan simbol aritmatika seperti tambah, kurang, bagi, kali, atau lainnya. Dalam
Judul program tidak boleh diawali oleh angka numerik dan harus diakhiri oleh tanda titik koma. Selanjutnya adalah bagian deklarasi. Dalam bagian deklarasi terdiri dari deklarasi unit atau use, deklarasi variabel, deklarasi konstanta, deklarasi tipe, deklarasi fungsi, dan deklarasi prosedur. Yang pertama adalah deklarasi unit atau use. Perintah use merupakan sekumpulan perintah yang berfungsi untuk memulai suatu unit tertentu dalam bahasa pemrograman Pascal. Dalam penulisan use harus diawali dengan menuliskan use. Misal kita menuliskan use CRT. Kedua adalah deklarasi tipe. Deklarasi tipe berfungsi untuk mendefinisikan suatu tipe yang terdapat dalam skrip kita. Ketiga adalah definisi konstanta. Penulisan definisi konstanta dapat diawali dengan penulisan cons yang tidak boleh dispasi atau diimbui lambang-lambang aritmatika seperti tambah, kurang, bagi, atau kali. Dalam deklarasi konstanta juga tidak serta-merta harus angka, tapi juga boleh string. Dalam deklarasi konstanta, dalamnya dapat dimasukkan suatu permasalahan aritmatika seperti pembagian, pengurangan, perkalian, dan juga pertambahan. Selanjutnya adalah deklarasi variabel. Deklarasi variabel berfungsi untuk mendefinisikan suatu variabel-variabel yang terdapat dalam skrip kita. Penulisannya adalah misal ada variabel 1, penulisannya seperti nama underscore variabel 1, dan untuk variabel 2 dapat dituliskan dengan nama underscore variabel 2. Selanjutnya adalah deklarasi fungsi dan deklarasi prosedur. Deklarasi fungsi dan deklarasi prosedur itu merupakan suatu perintah yang berada di luar program utama atau subprogram yang berfungsi untuk menyelesaikan suatu permasalahan khusus. Dan terakhir kita akan membahas tentang statement input-output, identifier variabel, dan konstanta. Statement input-output merupakan sebuah fungsi yang menampilkan data kita di layar atau memasukkan data melalui keyboard. Biasanya sebelum menuliskan statement input-output diawali dengan penulisan kata begin, dan pada akhir statement input-output ini diakhiri dengan penulisan kata end. Selanjutnya adalah write atau writtle end jika dituliskan dalam bahasa pemrograman Pascal. Merupakan sebuah perintah yang berfungsi untuk menampilkan variabel kita di layar. Tiga adalah read atau writtle end jika dituliskan dalam bahasa pemrograman Pascal. Merupakan sebuah perintah untuk memasukkan data kita dalam suatu variabel. Selanjutnya adalah identifier, yaitu judul program, variabel konstanta, variabel atau variabel fungsi atau variabel prosedur yang memiliki nama. Misal program saya Arya Mustafa gitu. Selanjutnya adalah konstanta. Konstanta merupakan sebuah nilai yang tidak bisa diubah nilainya. Misal pi sama dengan 3,14. Sekian dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.